ia bekerja keras untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya, maka ini dihitung sebagai jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, hidupnya dicintai, wafatnya disayangi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Adapun yang menjadi judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini adalah bekerja untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Judul ini mengulang saja. Kenapa? Karena kita bekerja semuanya. Kita tahu apa itu bekerja, tetapi masih perlu diingatkan kembali bahwa bekerja itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Makanya Islam mengajarkan kepada kita bahwa bekerja itu adalah amal ibadah. Ini adalah suatu bentuk amal soleh. Makanya bekerja itu adalah wajib. Ya. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, kata Allah. Bukan main-main, tetapi bekerja, berusaha, kemudian berdoa dan tawakal kepada Allah. Jangan menjamin hasil, jangan mendahului Allah Ta'ala. Kalau mendahului nanti bisa terjun ke sungai Siak, bisa terjun dari lantai 5 dan sebagainya. Tetapi kita hanya pada level bekerja, berusaha, berdoa, kemudian serahkan kepada Allah. Kenapa? Dia yang menjamin hasil, bukan kita. Kaum muslimin sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Makanya ayat ini turun di saat Rasulullah SAW berkhutbah, sedang berkhutbah. Kemudian datang pedagang dari negeri Sam. Tiba-tiba jemaah keluar. Inilah ayat turun. Fa idza qudiyatus salatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Semacam teguran. Mengapa? Karena mesti ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hablum minallah adalah ibadah. Harus kita bekerja keras untuk ibadah? Iya. Harus juga kita bekerja keras untuk amal soleh. Hablum minannas. Dan inilah yang diminta keseimbangan. Makanya Al-Qasas 77, wabtawi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa kata Allah? Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan kampung akhirat. Kita menuju akhirat. Tetapi Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi kamu jangan melupakan bahagianmu. Apa itu? Kebahagiaan di dunia. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat ini juga mengandung makna yang luar biasa.
Kita harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Betul kita menuju akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Siang malam berzikir, anak bini tidak makan, tak selamat. Siang malam mencari dunia, ibadah tidak ada, tidak selamat. Makanya Nabi bekerja itu untuk mengaktualisasikan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, tidak untuk menumpuk harta. Kalau kita baca buku-buku orang-orang mainstream, kapitalis, bahkan pernyataan orientalis barat yang mereka belajar Al-Quran, hafal bahkan dia Al-Quran, mereka berusaha membelok-belokkan. Apa itu? Nabi kalian itu miskin, kalian harus miskin. Ingat kaum muslimin, ini jebakan Batman. Kalau kita sudah miskin, payah untuk makan, datang dia dengan sebungkus nasi, dengan pulsa, dengan paket data. Mau makan? Daripada mati, iyalah katanya. Makanya kefakiran itu dekat kepada kekafiran. Iya. Walaupun hadis ini dhaif, tapi memang pada dasarnya, memang pada ujungnya orang-orang yang fakir mudah untuk dirayu untuk pindah kepada agama yang lain. Maka oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita bekerja keras supaya kita apa? Supaya kita kaya. Nabi melarang kita bermalas-malasan, berpangku tangan. Kita harus bergiat bekerja, bersemangat bekerja supaya kita menjadi kaya. Kalau kaya kita bisa berzakat, bisa berinfak, bisa naik haji. Dan seluruh aktivitas ibadah kita terkait dengan materi-materi. Jadi nonsen kalau ada orang bercerita, ngomong, tak ada itu. Tidak bisa. Semua terkait. Bagaimana kalau sholat tidak pakai sarung, tak nutup aurat? Tidak ada mukena bagi ibu-ibu. Belum lagi yang lain. Ada yang paling mudah pak, syahadat. Cobalah kalau tidak makan 3 hari 3 malam, payah ngomong lidah. Belum lagi sholat. Makanya mengkonsumsi secara syariat itu adalah tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Bukan hanya sekedar kenyang, tidak menzalimi diri, tapi ini untuk tujuan ibadah. Dan Nabi menunjukkan kepada kita contoh, bahkan separuh nabi-nabi itu terdahulu itu pekerja keras. Rata-rata mereka mengembala domba di waktu kecil dan remajanya. Dan Nabi Muhammad SAW terbukti dia pekerja keras. Dari kecil Nabi itu mengembala domba orang-orang kaya di Mekah, sehingga Nabi itu bukan miskin. Nabi itu kaya. Nabi itu banyak mendapat upah dari orang-orang kaya di Mekah karena domba mereka dikembalakan oleh Nabi. Setelah dia remaja, dewasa, dia dibawa oleh pamannya, oleh datuknya. Kemana? Berniaga ke negeri Sam, Taif dan sebagainya. Sehingga Nabi menjadi peniaga ulung, pebisnis ulung. Bahkan dagangan tuannya, majikannya Khadijah yang dia jual, itu laku. Karena dia jujur. Makanya gelar Al-Amin itu bukan hanya orang muslim, tapi non-muslim pun, orang-orang Yahudi pun memberikan gelar itu kepada Nabi. Maka bukan Nabi menikahi Khadijah itu, ini pasti Khadijah membiayai semuanya. Nabi ini kan miskin, macam orientalis barat tadi membuat doktrin kepada kita. Itu bohong belaka. Nabi itu kaya. Bayangkan Bapak dan Ibu, dari satu perang saja, perang Badar, umat Islam menang. Ghanimah dari perang Badar itu berapa? 1000 dinar. Berapa nilai duitnya sekarang? Padahal 14 abad yang lalu sekitar 100 miliar. 1/5 dari ghanimah itu adalah hak pemimpin perang. Siapa pemimpin perang? Rasulullah SAW. 20 miliar. 20 miliar kalau sekarang orang kaya atau orang miskin, Pak? Orang kaya atau orang miskin, Pak? Kaya, Pak ya? Kaya. Ini artis di TV tengok menampilkan kekayaan. Itu belum seberapa. Nabi itu kaya, bukan miskin, karena dia pekerja keras. Tapi dia hidup sederhana, bersahaja. Dia kembalikan kepada umat.
dia berikan kepada umat. Begitulah kesederhanaan Nabi. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Maka agama ini agama universal dan bisa memberikan kesejahteraan, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada orang mukmin, non mukmin pun, bahkan mereka yang terikat perjanjian, bahkan mereka yang memusuhi Islam juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah tarawih rahimakumullah, karena Nabi mengajarkan kepada kita supaya bekerja keras untuk ibadah dan amal soleh, maka mesti kita juga ikut. Maka hampirlah sedikit kemiskinan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Maka ditantang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, siapa yang berani mau berjalan dari Irak sampai ke Yaman cari orang miskin. Hampir tidak ditemukan orang miskin. Kenapa? Hakikatnya apa? Bukan secara fisik tampak, tapi mental orang-orang waktu itu sudah pekerja keras, dan mental mereka bukan mental-mental miskin seperti sekarang. Sekarang banyak orang mengaku miskin, apalagi bantuan. Ada bantuan, urus keterangan miskin semuanya. Tak percaya datang ke Basnas sebelah sini. Lengkap itu. Mentalnya miskin. Pada masa Turki Utsmani juga begitu. Bahkan orang mengimpakkan harta itu digantung-gantung aja di depan rumah. Tak ada yang ambil. Karena mentalnya sudah kaya. Dan secara fisik Jun, yang tampak pun mereka kaya. Kenapa? Pekerja keras. Maka hari ini kalau ada orang miskin, perlu dipertanyakan. Mungkin dia malas. Siapa yang mengubah nasib dia kalau bukan dia? Ar-Ra'd 2 ayat 11 itu kan, Allah tidak mengubah nasib seseorang sampai kaum itu atau orang itu mengubah apa yang ada pada dirinya, bukan karena orang lain. Maka oleh karena itu, bekerjalah, kata Nabi, untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah tarawih rahimakumullah, maka Islam memberikan nilai-nilai kepada kita. Apa nilainya? Yang pertama adalah kita disuruh bekerja keras. Al-Jumu'ah ayat 10 yang dibacakan di awal tadi, fa iza qiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Ini kewajiban bekerja keras ini. Bukan disuruh malas. Oh, nanti kan datang juga tuh Pak, makan minum. Burung saja berangkat pagi keluar, pulang dia pasti bawa makanan untuk anaknya. Rezekinya dijamin Allah Ta'ala. Bukan begitu. Cobalah begitu, tidur siang malam saja. Ada rezeki kita, ada apa? Hanya oksigen. Karena malas. Maka bekerja keras itu adalah nilai-nilai supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dalam riwayat kaum muslimin, pada suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat bertemu dengan salah satu sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Ditengok oleh Nabi, Sa'ad itu adalah kulitnya hitam seperti terpanggang oleh matahari. Tangannya melepuh, mengelupas. Nabi mendekat. Kemudian Nabi berkata kepada Sa'ad, "Hei Sa'ad, kenapa tanganmu melepuh, mengelupas? Kulitmu hitam seperti terpanggang oleh matahari." Sa'ad menjawab, "Ya Rasulullah, saya bekerja mengolah tanah untuk mencari nafkah yang menjadi tanggunganku." Langsung Nabi terharu. Kemudian Nabi mengambil tangan Sa'ad bin Mu'az. Kemudian Nabi menciumnya. Kemudian Nabi mengangkat tangan Sa'ad bin Mu'az. "Hei sahabat yang lain, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka." Pak, tangannya aja masuk surga Pak, terus badannya masuk neraka? Enggak.
Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari masuk surga. Kenapa? Dia bekerja keras untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya. Maka ini dihitung sebagai jihad fisabilillah. Makanya niatkan kita bekerja. Pak, saya kan sudah bekerja tapi kan sudah ada gaji, Pak, tidak ada pahala lagi. Niatkan, ini adalah ibadah. Mulailah dengan menyebut nama Allah. Bekerja kita walaupun untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggungan kita, tapi niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti dia bernilai ibadah, bisa kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Maka Nabi sangat membenci orang-orang yang malas, hanya rajin meminta, minta traktir, minta ini, minta ini. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kata Nabi. Seseorang yang mencari kayu bakar di hutan, kemudian ia pikul di punggungnya, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada ia meminta-minta. Kenapa? Karena meminta-minta itu kadang diberi, kadang tidak. Kalau diberi, iyalah. Kalau tidak, menyumpah-nyumpah. Saya dulu awal di Pekanbaru 97 kuliah itu sering naik di terminal Superben arah ke Bangkinang. Itu banyak di terminal. Sedekahlah Pak, sedekahlah Bu, alhamdulillah. Tidak dikasih, marah dia. Ada lebih yang lebih hebat. Di saat saya S2 di Jogja, dari Jakarta naik kereta api ekonomi. Oh, itu kan kereta api paling menderita. Tahun-tahun 2004. Itu di dalam kereta minta-minta itu luar biasa, pengamen dan sebagainya. Ada yang dari bawah, rupanya dia merangkak minta. Pak, kaget kita. Bahkan mereka minta, Pak, kita kasih 2.000, saya kasih 2.000. Marah dia. Apa kata dia? Mas, ini buat makan ini. Terpaksa lah ngasih 10.000. Ini mental. Padahal sehat, kuat, masih pemuda. Ini patut menjadikan kita, supaya keluarga kita terhindar dari perangai-perangai begini. Makanya kaji ini kita ulang kembali untuk merubah perangai. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Tabrani, Rasulullah dan para sahabat menyaksikan ada orang lewat dengan penuh tangkas bersemangat pergi bekerja. Salah satu sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang lewat tadi itu bekerja dia dengan semangat itu dihitung sebagai jihad fisabilillah? Yang lewat tadi itu?" Kata Nabi, kalau yang lewat tadi itu bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu adalah jihad fisabilillah. Kalau yang lewat tadi pergi bekerja dengan penuh semangat, bekerja keras dia untuk menghidupi orang tuanya yang sudah lanjut usia dan di bawah tanggungan dia, di bawah pemeliharaan dia, maka itu adalah jihad fisabilillah. Jadi bukan main-main Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, kalau yang lewat tadi itu bekerja untuk melindungi dirinya daripada meminta-minta, itu yang tadi, maka itu adalah jihad fisabilillah. Jadi kita bekerja ini Bapak dan Ibu, kita melindungi diri kita daripada meminta-minta. Kenapa? Karena itu tidak baik. Berbeda kalau orang itu memang tak bisa, cacat, buta dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi dia sehat Pak. Saya dulu sekitar 20 tahun lalu di Jalan Ahmad Yani dekat Santa Maria lampu merah itu, pernah kita waktu itu masih kuliah naik motor pas lampu merah perempatan itu, perempatan Imam Bonjol Ahmad Yani. Saya tengok di tengah jalan itu dekat trotoar itu ada orang yang diperban. Oh, ini merah. Orang menengok, kasihan. Dia minta begini. Tiba-tiba Bapak ini mendadak datang hujan.
lampu masih merah, kita semua menyaksikan. Karena hujan mendadak, dia berdiri, lari. Ini penipuan yang luar biasa. Dia merusak. Ya. Kenapa? Orang yang betul-betul payah kehidupannya perlu meminta, tapi rusak gara-gara perangai begini. Maka kita jangan langsung percaya, lihat dulu. Ya. Karena banyak modus-modus seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu kembali, mari kita tata diri kita, keluarga kita, supaya kita itu bekerja, bersemangat di dalam bekerja untuk ibadah dan amal soleh, supaya nanti bisa menyelamatkan kita setelah nanti kita meninggal dunia. Semoga ceramah ini bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.